mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil barri jawadil ladzi jallat ni'amahu lil ahsa'i bil adad. Al-mani bil lutfi wal irsyadil hadi ila sabli rasyad al-muwafiq li tafaqquhi fid din. Man latafa bihi wa ikhtarahu min al-ibad. Ahmaduhu abla hamdin wa akmala wa azkar wa ashmalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahidul ghafar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar sallallahu wa sallama alaihi wa zadahu fadlan wa syarafan ladaihi amma ba'du. Al-Fatihah. Mantik sudah sampai mana? Dalalah ya. Aqsamul ilmi sudah belum? Aqsamul ilmi sudah kan? Sudah. Nanti soalnya pembahasan kita ada aqsamul ilmil hadits. Ya kan? Sudah kan? Ada berapa aqsamul ilmil hadits? Doruri sama Nazari ya. Nanti ada pembahasannya. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ada nggak? Halo? Nggak adanya itu bingung atau gimana? Apa? Harian? Nggak ada. Farhan. Oke. Berilah kami kebahagiaan dengan jawabanmu ya. Definisi fikih, tutup dong bukunya. Definisi fikih apa? Kemudian definisi usul sama furu itu apa? Definisinya aja. Definisi fikih apa? Apa Farhan? Fikih. Definisi aslun aja. Apa? Oke, gini aja. Kasih saya contoh far'un sama aslun aja. Di sekitar kita, bahasa Indonesia aja. Kasih saya contoh far'un sama aslun aja. Nggak usah definisinya. Kalau asal itu misalnya pohonnya itu misalnya, tapi kalau namanya cabang-cabangnya itu Cabang-cabangnya itu far'unnya. Gimana Azhari? Benar atau tidak benar? Atau tidak salah? Salah. Gimana? Apa? Pohonnya ya. Definisinya tahu nggak? Aslun itu apa? Mayubna alaihi
ghairuhu ya. Kemudian faraun, baca definisinya apa? Mayubna ala ghairihi. Definisi fikih siapa ya? Rizki. Definisi fikih. Hah? Definisi fikih. Ma'rifatul ahkami asy'ar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Maksudnya apa? Ya. Ya udah terjemahan bahasa Indonesianya aja. Ya, dengan cara berijtihad atau yang pengetahuannya itu melalui ijtihad. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Itu fikih bukan rini. Ada rini nggak? Itu fikih bukan. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Leh, bah. Kenapa? Dia kan ada di kitab fikih. Kenapa? Ada yang tahu? Nuha, apa Nuha? Ya. Sudah nggak ada ikhtilaf lagi. Oke. Berarti fikih itu khilaf ya? Penuh dengan kekhilafan. Khilaf ya. Zina haram misalnya. Itu fikih bukan? Kan ya. Karena dia sudah qat'iyat ya. Sudah tidak ada khilaf lagi. Semua ulama itu sudah mengatakan bahwasanya haram. Seperti itu. Oke, apalagi ya? Usul fikih itu murakkab atau mufrad? Zakia. Usul fikih itu dilihat dari segi tarkib idhafi. Itu murakkab atau mufrad? Murakkab. Enggak, ketika sudah dipreteli. Usul dan fikih. Itu murakkab atau mufrad? Mufrad. Kenapa mufrad? Dia kan usul jamak. Kok dikatakan mufrad? Usul jamak, mufradnya aslun. Tapi kok dikatakan mufrad? Kenapa nggak jamak? Kemarin sudah. Apa Rara? Usul dan fikih kan itu kan di dalam kitab dikatakan mufradaini, mufradain juz'aini mufradaini kan. Itu kenapa kok dikatakan mufrad? Yang dimaksud mufrad di sini tuh apa? Sedangkan usul itu jamak gitu loh. Kenapa nggak dia dikatakan jamak saja? Kenapa nggak dikatakan, malah dikatakan mufrad? Kenapa sih mas punya makna yang berbeda tapi saling berkaitan?
Lah, itu dari sisi lain. Ya, yang ada 4 itu kan. Ya. La tasniyatu wal jama'. Jadi yang dimaksud mufrad di sini dia itu lawan dari kata murakkab, bukan tasnya sama jama'. Meskipun dia statusnya itu adalah jama', tapi bukan itu yang dimaksud musannif gitu loh. Hanya dia terdiri dari satu kalimat saja kan, usul. Ya. Udah. Berarti sekarang kita membahas tentang apa? Membahas tentang wal ahkam ya. Wal ahkam. Kemarin kita sudah membahas yang namanya fikih ya. Definisinya itu apa? Kemudian fikih itu adalah merupakan sesuatu yang dzunun, sesuatu yang sifatnya dzanni ya. Makanya di sini yang disebutkan oleh musannif semuanya contohnya adalah permasalahan yang dzanniyat, seperti niat, seperti hukum niat itu apa? Wajib menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Syafi'i, kemudian tidak wajib, tidak termasuk rukun menurut mazhab yang lain, itu seperti itu. Kemudian hukum anak kecil yang sudah memiliki harta dan hartanya itu sudah memiliki nisab, maksudnya sudah memasuki nisab untuk mengeluarkan zakat, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat meskipun status dia masih kecil menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab yang lain enggak, menurut mazhab Hanafi. Nah, sekarang ya kita akan membahas tentang yang namanya hukum itu sendiri. Hukum itu sendiri. Wal ahkamu al muradatu fi ma dzukir. Al muradatu fi ma dzukir. Wal ahkam. Nah, hukum yang di sini itu hukum yang di mana coba? Nah, yang dimaksud hukum di sini adalah hukum yang ada di ma'rifatul ahkam. Jadi ahkam. Jadi alnya di sini adalah al-ahdiyah, ahduz zikri. Berarti apa? Ketika saya menyebutkan wal ahkam, maka secara otomatis muncul di kepala saya apa? Berarti hukum yang sudah ditakrifkan di atas. Berarti apa? Hukum-hukum yang ada di fikih seperti itu. Berarti mengetahui furu'-furu' fikih. Tuh, ya. Wal ahkamu al muradatu fi ma dzukir. Jadi hukum-hukum yang sudah kita sebutkan tadi itu ada 7. Nah, disebutkan ada 7. Yang pertama al wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahdzuru wal makruhu was sahihu wal batilu. Nah, ada 7 kata musannif. Hukum itu dibagi menjadi 2. Hukum taklifi sama hukum wad'i. Hukum taklifi ada berapa? 5. Kemudian hukum wad'i ada? Ada berapa? Ada? 7. Apa aja? Butlan, azimah sama rukhsah. Nah, ada 7 ya. Kenapa musannif hanya menyebutkan 2? Nanti dulu. Nah, kemudian ya fal fikhu al ilmu bil wajibi wal mandubi ila akhir 7. Tuh ya. Fikih itu adalah mengetahui ya. Fikih itu mengetahui apa? Mengetahui wajib dan mengetahui mandub dan mengetahui sampai yang 7 itu tadi. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwasanya fikih itu adalah apa? Masail ya. Fikih itu adalah permasalahan-permasalahan ya, permasalahan-permasalahan yang juz'iyat. Nah, kalau seandainya musannif itu mengatakan bahwasanya fikih itu adalah mengetahui wajib, fikih itu adalah mengetahui mandub, fikih itu adalah mengetahui sunnah, fikih itu adalah mengetahui haram, fikih adalah mengetahui batil, fikih adalah mengetahui sahih. Itu yang perlu ditakwilkan. Karena apa? Yang dikatakan fikih ya, yang dikatakan fikih adalah perbuatan mukallaf, bukan wajibnya, bukan mandubnya, bukan sahihnya, bukan batilnya. Maka di sini di bawahnya syarih ai bi anna hadzal fi'la wajibun. Tuh, ditakwil sama beliau. Bahwasanya apa? Fikih adalah ya mengetahui bahwasanya sebuah perbuatan itu hukumnya wajib.
Kemudian sebuah perbuatan itu hukumnya mandub, sebuah perbuatan itu hukumnya mubah, sebuah perbuatan itu hukumnya sunnah, sebuah perbuatan itu hukumnya bla 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 ila akhir. Jadi bukan fal fiqhu al-ilmu bil wajib, enggak. Ya. Fikih itu mengetahui tentang wajib, enggak. Karena apa? Yang menjadi objek fikih itu adalah perbuatan seorang mukallaf. Maka secara otomatis apa? Harus ditakwilkan. Fal fiqhu al-ilmu bil wajib maknanya apa? Fal fiqhu adalah al-ilmu bi anna hadzal fi'la wajibun. Al-ilmu bi anna hadzal fi'la mandubun. Al-ilmu bi anna hadzal fi'la makruhun. Itu seperti itu. Karena apa? Yang menjadi objek fikih adalah perbuatan seorang mukallaf. Makanya ketika ada as-salatu wajibatun itu harus ditakwil, harus ditakdirkan. Fi'lus salati wajibatun. Itu seperti itu. Karena fikih itu adalah fi'lul mukallafnya, bukan wajibnya, enggak. Tuh. Bukan wajibnya. Wa hadza mubahun wa hakadha ila akhiri juz'iyatis sab'ati. Jadi dikiaskan saja 7 hukum ini di atas tadi. Berarti apa? Ini perbuatannya makruh, ini perbuatannya haram, ini perbuatannya sahih, ini perbuatannya batil. Itu seperti itu, ya. Paham? Paham ya? Berarti hukum fikih itu ada 7 di sini. Nah, kemudian hukum itu dibagi menjadi 2, hukum taklifi sama hukum wad'i. Definisi dari hukum taklifi itu apa? Hukum taklifi. Definisi dari hukum taklifi. Khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin bil takhyiri. Terus bil wad'i, ya kan? Jadi hukum taklifi, ya, adalah khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, ya, bil ittidai aw takhyiri aw wad'i. Al-ittida itu maknanya adalah tolak, menuntut. Berarti apa? Khitab Allah atau ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf, yang mana ayat tadi itu menuntut seorang mukallaf untuk melakukan sesuatu. Berarti dia berhubungan dengan wajib. Wajib itu menuntut untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian mandub itu menuntut untuk melakukan sesuatu, tetapi dia ketika ditinggalkan itu tidak mendapatkan dosa. Nah, kemudian wajib untuk meninggalkan sesuatu, berarti haram. Itu adalah al-iqtida, artinya adalah menuntut, tolak, ya. Nah, kemudian at-takhyir. Takhyir itu apa? Memilih. Berarti di sini masuk mubah saja, ya. Nah, kemudian bil wad'i. Nah, hukum wad'i tadi di sana ada 7 tadi, ya. Ada sabab, kemudian ada mani', kemudian ada azimah, kemudian ada sahih, batil, syarat dan sebagainya. Ada 7. Dok. Paham? Ada pertanyaan terkait di sini? Ada pertanyaan, Ridwan? Dong nggak? Dong, paham ya? Oke. Berarti kesimpulannya adalah, ya, kesimpulannya adalah hukum fikih itu ada 7 di sini, sebutkan oleh musannif, ya. Wajib, mandub, ila akhir. Tuh. Nah, kemudian yang dimaksud dengan fikih itu apa? Mengetahui sebuah perbuatan itu hukumnya wajib, mengetahui sebuah perbuatan itu hukumnya sunnah, mengetahui sebuah perbuatan itu hukumnya makruh, sebuah perbuatan itu hukumnya sunnah, sebuah perbuatan itu hukumnya sahih dan batil. Itu seperti itu, ya. Jadi kata syarih fal fiqhu al-ilmu bil wajib itu harus ditakwil. Takwilnya yang di bawahnya bi anna hadzal fi'la wajibun, atau seperti ini, fal fiqhu al-ilmu bi anna as-salata al-khams wajibun, wal fal fiqhu al-ilmu bi anna az-zina haramun, fal fiqhu al-ilmu bi anna zakah wajibun. Itu seperti itu, ya, ditakwilkan seperti itu. Mudah insyaallah.
Tuh. Oke. Nah, kemudian sekarang ta'rif. Ta'rif wajib. Definisi dari wajib. Fa ya, fal wajibu. Fa di sini apa? Yang kemarin tuh. Fa fasihah. Apa yang ditakdirkan di sini berarti? Apa yang dikira-kirakan? Jauh syarat. Apa gimana coba? Ketika kamu sudah mengetahui bahwasanya hukum fikih itu ada 7 dan kamu ingin mengetahui definisinya secara detail satu persatu, fal wajibu fa aqulu lak, maka aku berkata kepadamu, wajib itu definisinya seperti ini, mandub itu definisinya seperti ini. Berarti idza aradta an ta'rifa haqiqata kulli wahidin min nal ahkami as-sab'ati fa aqulu lak fal wajibu hakadha fal mandubu hakadha wal mandubu hakadha ila akhir sab'ah. Oke ya. Itu nanti ketika ketemu fa fasihah pokoknya ditakdirkan seperti itu. Nah, kemudian sudah pernah dengar yang namanya haithiyah? Haithiyah itu apa? Belum. Ini kan nanti fal wajibu min haitsu wasfuhu bil wujub. Nah, haithiyah kalau bahasa Indonesianya itu adalah dari segi, itu dibagi menjadi 3. Ini penting banget ya. Karena ketika kita mengetahui ya dari segi haithiyah ini, maka kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja, ada seseorang yang menurut kita jelek, maksudnya sifatnya jelek. Nah, kemudian ada seseorang yang menurut kita sifatnya atau bagus. Itu ketika kita lihat dari sisi yang lain. Misalnya, si Tono itu menurut saya tidak baik ketika saya lihat dari segi sifatnya. Nah, kemudian yang kedua, si Tono itu baik ketika saya melihat dia adalah sosok manusia. Satu orang bisa kita hukumi dengan 2 hal yang berbeda, tetapi melihat dari sisi yang lain. Nah, caranya adalah dari segi haithiyah di sini. Makanya musannif itu fal wajibu min haitsu wasfuhu bil wujub ya. Haithiyah itu ada 3. Haithiyah itu ada 3. Ada 3 ya. Yang pertama min haitsu dzat. Kemudian yang kedua min haitsu wasf atau min haitsu sifat. Kemudian yang ketiga adalah syai' akhar ya. Syai'un akhar. Oke, sudah? Contohnya yang pertama. Yang pertama adalah al-alimu insanun. Al-alimu insanun. Al-alimu insanun. Ya, al-alimu insanun. Seorang alim adalah insan. Ini dilihat dari segi apa? Dilihat dari segi zat. Dilihat dari segi zatnya seorang alim. Orang yang bisa disifati alim itu siapa? Manusia. Makanya apa? Seorang alim itu adalah manusia ketika dilihat dari bahwasanya dia adalah manusia. Itu ya. Al-alimu insanun. Tuh, itu yang pertama. Nah, kemudian al-alimu yudarrisu at-tullab. Oke. Al-alimu yudarrisu at-tullab.
orang yang alim itu mengajar murid. Nah, dia mengajar murid itu dilihat dari segi manusianya atau dilihat dari segi ilmunya? Oke, berarti apa? Al-alim yudarrisu at-tullab min haitsu wasfuhu apa? Bil alim kan? Seorang alim itu mengajar murid ketika dilihat dari segi sifat dia sebagai orang alim. Sifat dia memiliki ilmu. Nah, kemudian yang terakhir, al-alim yu'ti al-fuqara. Yu'ti al-fuqara. Oke. Orang alim itu memberi orang fakir. Nah, si orang alim ini memberi orang fakir itu dilihat dari sisi dia adalah manusia, atau dilihat dari sisi dia berilmu, atau dilihat dari sisi yang lain. Sisi yang lain. Apa itu? Ya. Dia orang yang dermawan. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada khobar dan mubtada dan khobar, nah pasti tidak bisa terlepas dari tiga hal ini. Ya. Al-alim insanun, kemudian al-alim yudarrisu at-tullab, al-alim yu'ti al-fuqara. Ya. Seorang alim itu adalah seorang manusia ketika dilihat dia adalah manusia. Karena apa? Alim tidak mungkin yang bisa disifati alim itu kecuali manusia. Ya, seperti itu. Nah, kemudian al-alim yudarrisu at-tullab. Ya. Seorang alim itu mengajarkan murid ketika dilihat dari sisi dia punya ilmu. Sifat dia punya ilmu. Nah, kemudian yang ketiga, al-alim yu'ti al-fuqara. Jadi orang alim itu memberi seorang fakir ketika dilihat dari sisi dia adalah orang yang dermawan. Karena mengapa dikatakan syai'un akhar? Karena apa? Sifat dia sebagai dermawan itu tidak ada di sini. Tidak ada kata al-alimnya. Al-alim itu kan orang yang berilmu seperti itu. Paham enggak? Paham? Oke, kita langsung masuk. Kita langsung masuk di sini. Kita langsung masuk ke fal wajib min haitsu wasfuhu bil wujub ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib itu dilihat dari segi ya sifat wajib ya, maka apa? Perbuatan itu ketika dikerjakan mendapatkan pahala. Nah, kemudian ketika ditinggalkan itu mendapatkan dosa. Di dalam balaghah kemarin sudah pernah belajar ini belum? Misalnya misalnya fa'il itu tashtamilu ala zatin wa sifatin. Belum ya? Berada juga. Gambarannya seperti ini, buat ini tambahan. Jadi seperti ini. Fa'il ya. Fa'il itu pasti ya. Fa'il itu pasti ada dua hal di dalamnya. Yang pertama adalah zat. Kemudian adalah sifat. Fa'il itu ada zat di dalamnya. Atau contohnya qaim. Qaim ada zat sama sifat. Kalau zat berarti apa? Zatun muttasifun bil qiyam. Berarti apa? Ketika ada qaim berarti artinya apa? Orang yang berdiri. Maka secara otomatis ada dua hal. Yang pertama adalah zat atau orang yang disifati dengan berdiri. Kemudian yang kedua adalah sifat berdiri itu sendiri. Tuh. Makanya di sini wajib. Wajib itu ada dua. Zatun muttasifun bil wujub, kemudian yang kedua adalah sifatun wujub. Nah, yang dilihat di sini adalah apa? Min haitsu wasfuhu bil wujub. Itu seperti itu ya. Ketika wajib ya, dilihat dari sifat wajibnya, maka apa definisinya? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ya.
mendapatkan pahala ketika mengerjakannya dan mendapatkan dosa ketika meninggalkannya. Tuh, wajib itu seperti itu. Kemudian yang dikeluarkan dari kata ma yusabu ala fi'lihi, dikerjakan ketika mendapatkan pahala itu apa? Makruh. Makruh kan? Karena makruh apa? Ditinggalkan salah. Dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Nah, kemudian apalagi? Haram. Dikerjakan malah mendapatkan dosa. Itu yang dikeluarkan. Nah, kemudian wa yu'aqabu ala tarkihi. Wa yu'aqabu ala tarkihi itu yang dikeluarkan apa? Wa yu'aqabu ala tarkihi sunnah. Kemudian makruh. Kemudian yang ketiga adalah haram. Karena apa? Makruh itu mendapatkan pahala ketika ditinggalkan. Kemudian haram juga mendapatkan pahala ketika ditinggalkan. Sunnah ketika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Itu seperti itu. Oke? Sudah paham ya? Nah, kemudian ada pertanyaan. Ada pertanyaan seperti ini. Ada seseorang yang melakukan kewajiban tapi malah mendapatkan dosa. Contohnya, ada A, sholat zuhur menggunakan pakaian yang gosok. Itu dapat dosa nggak? Dosa. Berarti ada masalah dong dengan definisi ini. Itu kan wajib. Kita melakukan sholat zuhur wajib. Seharusnya meskipun dia itu gosok, tapi dia harus dapat pahala. Tapi kok di sini malah mendapatkan dosa? Itu bagaimana? Ini perbuatan wajib loh. Tapi berarti apa? Ma la yusabu berarti apa? Ma yu'aqabu ala fi'lihi. Ya kan? Wa yusabu ala tarkihi. Itu seperti itu. Itu malah kebalikannya. Itu bagaimana? Itu bagaimana? Ayo. Ada yang bisa mengambil jalan keluarnya, jalan pintas? Perbuatan kita sholat zuhur, tapi malah mendapatkan dosa karena menggunakan pakaian gosok. Sedangkan itu masuk hukum wajib kan? Karena apa? Itu sholat fardu, tapi malah dia mendapatkan dosa. Itu bagaimana cari jalan keluarnya? Itu nggak beda. Dosanya kalau bajunya sholatnya itu sholatnya. Oke. Jadi apa? Pentingnya haitsah ini min haitsu wasfuhu bil wujub. Pentingnya. Jadi apa? Perbuatan yang kita sholat fardu kemudian menggunakan pakaian ghosab itu ketika dilihat dari sifat apa? Sifat hurmah. Berarti apa? Min haitsu wasfuhu bil hurmah fahuwa haramun. Berarti sholat zuhur menggunakan pakaian yang ghosab itu haram, mendapatkan dosa. Ketika dilihat apa? Dilihat dari segi sifat hurmahnya. Tapi kalau dilihat dari segi sifat wajibnya, ya mayusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Itu seperti itu. Maka penting di sini min haitsu wasfuhu bil wujub. Nah, kemudian ada kalanya sebuah perbuatan itu disifati dengan sahih. Misalnya, sholat zuhur itu wajib. Kemudian sholat zuhur sah. Itu yang bisa membedakan apa? Min haitsu lagi. Makanya penting banget. Min haitsu wasfuhu bil wujub, min haitsu wasfuhu bil hurmah, min haitsu wasfuhu bis sihah, min haitsu wasfuhu bil butlan, min haitsu wasfuhu bil makruh hakala. Ini penting banget. Ketika dilihat dari segi sifat wajibnya, maka mendapatkan pahala dan ditinggalkan mendapat dosa. Ketika dilihat dari sisi sifat sahihnya, berarti apa? Perbuatan tadi itu dianggap oleh syariat. Karena apa? Terpenuhi rukun dan syaratnya. Gitu ya. Jadi penting banget min haitsu wasfuhu di sini. Biar istilahnya ketika ada orang bertanya kayak tadi, ini perbuatan yang wajib tapi kok mendapatkan dosa. Oke, nanti dulu. Kamu ngelihatnya harus lihat dari sisi yang lain dong. Bukan dari sisi sifat wajibnya, tapi dari sisi sifat haramnya. Paham? Bulat nggak? Nggak ya? Oke. Kauduhis syams mungkin. Nah, wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu liwahidin
minal usati ma'al afi an ghairihi. Jadi apa? Cukup ya. Ya. Cukup dilaksanakan kepada satu saja ya. Cukup dilaksanakan kepada satu saja itu sudah merealisasikan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang lain melakukan maksiat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakfi fi sidqil iqab, dan cukup ya, dan dia sudah bisa dikatakan iqab atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, wujuduhu li wahidin minal usah. Diberikan siksaan kepada satu orang saja. Misalnya ada 10 orang yang disiksa satu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'al afi an ghairihi. Kemudian yang 9-nya itu tidak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengingkari janjinya. Tetapi ketika berhubungan dengan sesuatu yang dengan ancaman, sesuatu yang karim, itu biasanya hanya bisa memaafkan atau bisa meringankan dari ancamannya itu tadi. Makanya ini sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam seseorang, misalnya mengancam di dalam Al-Qur'an, tidak boleh melakukan A, yang melakukan itu 1000 orang. Nah, kemudian Allah hanya menghukum satu. Itu sudah cukup ya. Sudah cukup bahwasanya sifat iqabnya itu sudah terjadi. Kemudian sisanya lain itu adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau berhubungan dengan janji, Allah itu pasti menepati semuanya. Kalau berhubungan dengan iqab, biasanya ya contohnya saja seperti inilah kalau dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau yang terlambat itu nanti saya suruh jelasin. Kemudian hanya saya pilih satu. Sebenarnya kan ketika orang terlambat itu dia mempunyai beban untuk menjelaskan semuanya. Tetapi saya cukupkan satu. Begitu juga dalam hal seperti ini. Tuh ya. Jadi hukuman untuk menjelaskan itu sudah terpenuhi dengan satu orang yang menjelaskan. Begitu juga dalam hal ini, hukuman bagi orang yang bermaksiat itu sudah cukup atau sudah terjadi ketika satu orang saja yang dihukum, meskipun semuanya enggak. Ya, sifatul karim, sifatullah itu seperti itu. Oke, paham? Nah kemudian, wa yajuzu ayyurida al-musannifu wa yatarattabu al-iqabu ala tarkihi kama 'abbara bihi ghairuhu fala yunafi al-'afw. Jadi seperti ini. Dan bisa jadi ya. Dan boleh juga bisa. Yang diinginkan seorang musannif itu adalah wa yatarattabu al-iqab. Nah, tarattab itu maknanya adalah istihqaq, orang yang berhak atau berhak itu seperti itu. Nah, berhak untuk mendapatkan hukum bagi orang yang meninggalkan sebagaimana yang ditakbirkan atau diungkapkan oleh ulama yang lain. Dan kata-kata tarattabul iqab atau berhak untuk mendapatkan hukum itu tidak istilahnya menghilangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, gambarannya seperti ini. Ini opsi yang kedua, ya. Istihqaq itu adalah orang yang berhak. Istihqaq itu tidak secara otomatis dia itu mendapatkan sesuatu. Contohnya seperti ini. Si Ridwan berhak untuk mendapatkan uang 100 juta. Apakah ketika saya bilang berhak untuk mendapatkan uang 100 juta, itu secara otomatis Ridwan sudah mendapatkan uang 100 juta? Enggak, dia hanya berhak saja. Secara faktanya dia mendapatkan atau tidak, yang penting dia berhak. Si A berhak untuk mendapatkan si B misalnya. Dia hanya berhak saja, tapi secara faktanya dia belum tentu dapat. Begitu juga seperti ini. Jadi apa? Iqabnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya istilahnya berhak bagi orang yang meninggalkan atau yang berbuat maksiat.
ketika orang yang bermaksiat itu berhak mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, apakah secara otomatis orang itu tadi pasti mendapatkan siksa? Enggak, dia hanya berhak saja, gitu. Oke. Ini sebuah i'tirad. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan orang yang dari definisi ini. Ya, dari awal yang awal tadi itu kan ini. Itu kan wajib. Kalau orang melakukan sholat zuhur tapi di tempat yang haram berarti mendapatkan dosa dong, bukan wajib. Nah, itu sudah kita jawab. Nah, kemudian pertanyaan kedua seperti ini. I'tirad yang kedua, ya. I'tirad yang kedua itu berarti apa? Ketika ya ada orang yang melakukan sebuah dosa, maka dia berhak untuk mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini adalah wa yatarattabu al-iqab tuh. Dia hanya berhak saja mendapatkan dosa, tetapi keberhakannya dia itu tidak secara otomatis dia mendapatkan apa? Mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Paham? Apa Ridwan? Yuk. Masih bingung nggak? Masih bingung? Dari mananya? Coba. Nggak denger saya. Lebih disederhanakan saja. Yang mana? Semuanya? Oke. Wajib itu ringkasnya seperti ini, ya. Mendapatkan pahala bagi orang yang lakukan, kemudian mendapatkan dosa bagi orang yang itu disimpan. Pokoknya wajib seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada min haitsu wasfuhu bil wujub, ya. Dilihat dari sisi sifat wajibnya, ya, dari segi sifat wajibnya. Bukan dilihat dari segi sifat zat ataupun syai'un akhar. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan tadi. Ada orang sholat, kemudian pakai baju gosok. Dia kan mendapatkan dosa, bukan mendapatkan pahala. Padahal dia melakukan sebuah kewajiban. Itu bagaimana? Nah, itu cara menjawabnya adalah min haitsu wasfuhu bil wujub tadi. Itu dilihat dari sisi sifat wajibnya. Kalau dia mendapatkan dosa berarti dilihat dari segi sifat haramnya. Itu seperti itu. Masuk? Oke. Kemudian syarih itu menjelaskan lagi apa? Iqab atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu terjadi, itu cukup hanya dilakukan kepada satu objek saja. Kemudian sisanya yang lain itu tidak dilakukan, tidak apa-apa. Ya. Karena apa di sini? Karena redaksi dari syarih, ya, redaksi dari syarih itu adalah wa yatarattabu al-iqab. Nah, wa yatarattabu al-iqab itu artinya adalah dia berhak untuk mendapatkan siksa. Sedangkan berhak itu adalah tidak mesti dia mendapatkan sesuatu. Dia hanya berhak saja. Ketika dia berhak untuk mendapatkan sesuatu, secara otomatis dia tidak secara otomatis mendapatkan sesuatu tadi. Bisa jadi dapat, juga bisa jadi tidak dapat. Itu seperti itu. Paham nggak? Itu seperti itu ya. Ada pertanyaan? Gimana? Tadi kan bilangnya sholat itu kalau misalkan kita melakukan sholat yang wajib, terus kita pakai baju gosok, itu kan dilihat dari min haitsu wasful wujub. Nah, mendapatkan dosanya atau saya tetap dilakuin atau enggak? Ketika orang itu di posisi itu tetap dilakuin atau enggak? Ya enggak. Dia udah melakukan gitu misalkan. Ya kalau sudah melakukannya sudah, berarti dia mendapatkan haram. Tetapi dia juga dapat wajibnya. Ya, dia wajibnya juga terpenuhi, itu seperti itu. Jadi dapat dosa
Dapat pahala. Ya gitu apa gimana? Ya kalau terkait itu ya wallahu alam gitu loh. Ini terkait dengan hukumnya itu seperti itu. Nah, itu kan? Ya seharusnya dia mendapatkan dosa dong. Gitu loh. Salatnya itu tetap terjadi nggak? Sah nggak? Sah. Salatnya itu sah. Tapi dia mendapatkan dosa. Dosanya itu dari segi sisi dia gosoknya itu tadi. Tuh, bisa gosok tempat, bisa gosok pakaian dan lain sebagainya seperti itu. Makanya di sana ada al-hurmatu bizzat. Enggak usah. Bingung lagi nanti. Al-hurmatu bizzat, al-hurmatu bi ghairi dzat, kemudian al-hurmatu bi ghairi dzat walakin lazim lahu, kemudian al-hurmatu bi ghairi dzat ghairi lazim lahu. Itu nanti masuk ke situ juga nanti. Kalau yang itu tadi al-hurmatu bizzat walakin lazim lahu. Karena apa? Orang yang sholat ya itu bisa nggak, misalnya dia gosok tempat, bisa nggak dia itu sholat tanpa tempat? Nggak bisa. Seperti itu. Lazim lahu. Seperti itu. Itu nanti di tempat yang lain lah. Oke ya. Kalau wajib itu sudah tergambarkan dari segi sifatnya, insya Allah ke bawahnya itu mudah. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya wal mandubu min haitsu wasfuhu bin nadbi. Mandub itu dilihat dari segi sisi sifat sunnahnya, nadbunnya apa? Dikerjakan mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa ketika ditinggalkan. Nah kemudian ada pertanyaan lagi. Anak kecil melakukan apa? Sholat sunnah. Ya, melakukan sholat sunnah. Apakah dia melakukan sebuah kesunahan atau enggak? Misalnya ada anak kecil nih, belum baligh. Nah, dia melakukan sebuah ibadah. Ya, melakukan sebuah ibadah. Dia mendapatkan kesunahan enggak? Apa? Lanjut. Sudah paham ya, mandub ya? Pokoknya mandub itu adalah mendapatkan pahala ketika dilakukan dan tidak mendapatkan dosa ketika ditinggalkan ya. Ya, min haitsu wasfuhu bin nadbi itu seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, wal mubah ya, min haitsu wasfuhu bil ibahati ya. Ketika dilihat dari sisi sifat mubahnya, ma la yusabu ala fi'lihi wa tarkihi. Berarti apa? Tidak mendapatkan pahala ketika mengerjakannya dan ketika meninggalkannya. Dan juga tidak mendapatkan pahala ketika meninggalkannya ataupun melakukannya. Itu seperti itu. Ai mala yata'allaqu bi kulli man fa'alahu wa tarakahu thawabun wala iqabun. Itu seperti itu. Jadi bagi orang yang melakukan, pokoknya dia tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa. Itu seperti itu. Kemudian ada apa ya tambahan ya, bahwasanya salah satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, jadi semua perbuatan itu bisa mendapatkan pahala. Banyak perbuatan, jadi mayoritas perbuatan yang ada di muka bumi ini itu adalah perbuatan yang mubah-mubah. Semua perbuatan yang mubah itu bisa mendapatkan pahala. Itu tergantung apa? Niatnya, seperti itu. Makan hukumnya mubah. Hukum asalnya mubah. Kemudian dia niat untuk biar dia kuat sholat tahajud misalnya. Kuat untuk puasa Ramadan misalnya, atau kuat untuk puasa Senin Kemis, maka dia mendapatkan pahala. An-niyatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, itu seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, wal mahdzuru ya. Haram. Ketika dilihat dari segi sifat haramnya. Apa? Ma yusabu ala tarkihi imtisalan wa yu'aqabu ala fi'lihi. Mendapatkan pahala ketika meninggalkannya imtisalan ya.
Imtisalan itu apa? Imtisalan syar'i. Berarti apa? Mengikuti syariat, ya. Wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan diiqab atau dihukum bagi orang yang melakukannya. Nah, perlu digarisbawahi, sesuatu yang haram itu ketika kita meninggalkan mau dapat pahala, itu harus ada niat kita mengikuti syariat. Misalnya mencuri, ada seseorang yang mencuri. Dia tidak melakukan pencurian karena dia mengikuti anjuran dari syariat. Mencuri itu haram, baru mendapatkan pahala. Kalau dia tidak mencuri karena dia takut digebukin orang, takut harkat dan martabat dia turun, itu tidak mendapatkan pahala. Jadi perbuatan yang haram, kemudian perbuatan yang makruh, kalau mau dapat pahala harus diniatkan mengikuti tuntunan syariat, seperti itu. Makanya di sini ada imtisalan. Tuh. Wa yakfi fi sidqil iqab wujuduhu liwahidin minal usati ma'al afi an ghairihi. Itu sama kayak wajib. Jadi ancaman Allah Subhanahu wa taala apa? Bagi orang yang melakukan haram mendapatkan dosa. Nah, cukup ancaman ini diberikan kepada satu orang itu sudah memenuhi ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya itu tidak diberi hukuman Allah Subhanahu wa taala. Itu cukup satu saja. Tuh. Wa yajuzu ayyurida, ya. Al-musannifu wa yatarattabu al-iqab, ay tarattubul iqab. Berarti apa? Istihqaqu al-iqab. Dia berhak untuk mendapatkan iqab, ya. Ala fi'lihi kama abbara bi ghairuhu fala yunafi al-afwa. Itu sama saja kayak yang wajib itu tadi. Tuh. Alasannya juga bisa, ya. Jadi al-iqab di situ maknanya adalah tarattubul iqab. Dia berhak untuk mendapatkan iqab. Ketika berhak belum tentu pasti mendapatkan iqab, hanya berhak saja. Oke? Ada pertanyaan? Kemudian yang ketiga, wal makruh min haitsu wasfuhu bil karahah. Tuh. Ma yuthabu ala tarkihi imtisalan. Itu sama. Jadi mendapatkan pahala ketika meninggalkannya ketika dia berniat untuk mengikuti syariat. Wala yu'aqabu ala fi'lihi, dan dia tidak diiqab atau dihukum ketika meninggalkan makruh itu tadi atau perbuatan itu tadi. Tuh. Tuh. Jadi hukum yang taklifi sudah kita bahas. Ada pertanyaan enggak? Fala yunafi al-afwa. Jadi ketika orang berhak untuk mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, kata berhak ini, ya, itu tidak menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada orang yang melakukan maksiat itu tadi. Fala yunafi istihqaqul iqab, ya. Jadi berhaknya seseorang untuk mendapatkan iqab dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak menutup kemungkinan dia itu mendapatkan afun, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke? Azhar, paham Azhar? Insyaallah. Oke. Lanjut ya, was-sahih. Was-sahih. Was-sahihu min haitsu wasfuhu bisihhah, ya. Dilihat dari sisi sifat sehat, ya, sah. Ma yata'allaqu bihi an-nufudz. Ma itu adalah sebuah perbuatan. Pokoknya ma yang dari wajib sampai akhir di bawah itu qaulun.
au fi'lun au i'tiqad. Berarti apa? Sebuah perbuatan yang berupa ucapan, sebuah perbuatan yang berupa perbuatan, atau sebuah keyakinan itu ya ta'allaqu bihi an-nufuz. Dia apa? Berhubungan dengan an-nufuz. Nufuz ini adalah apa? Bulughuhu ilal maqsud. Berarti apa? Maksud atau asar dari perbuatan itu tadi terpenuhi. Ya. Baik secara akad ataupun secara akad, baik muamalah ataupun ibadah. Ya, sahih itu adalah apa? Sebuah perbuatan yang mana perbuatan tadi itu sudah bisa menghasilkan sesuatu yang diminta oleh syariat. Ya. Wa yu'taddu bihi artinya adalah dianggap oleh syariat. Tuh. Nufuz itu bulughu ilal maksud. Nah, kalau dalam permasalahan muamalah dalam permasalahan muamalat, ketika perbuatan muamalat itu sahih, berarti apa? Misalnya akad jual beli. Ketika akad jual belinya itu sudah terjadi atau sudah sah, maka dia itu berhak untuk memiliki barang itu tadi. Berarti kepemilikan barang sudah berpindah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia berhak untuk sudah boleh untuk tasarrufkan, sudah berhak untuk mentasarrufkan barang tadi. Ya. Memakai, ya, sudah berhak untuk memakai barang tadi. Ya. Nah, kemudian wa yu'taddu bihi, ya. Bi anistajma, ba-nya itu adalah ba li taswir, ya. Ba li taswir. Berarti apa? Gambaran dari nufuz sama mu'tad. Berarti apa? Bi anistajma'a ma yu'tabaru fihi syar'an. Berarti apa? Sudah terkumpulnya sesuatu yang dianggap oleh syariat. Nah, sesuatu yang dianggap oleh syariat dalam hal sahih yang sudah nufuz sama mu'tad itu apa? Rukun dan syaratnya itu sudah terpenuhi. Berarti secara otomatis apa? Was-sahihu ma yata'allaqu bihin nufuz wa yu'taddu bihi, ketika rukun dan syaratnya itu sudah terpenuhi. Nah, ketika rukun dan syaratnya itu sudah terpenuhi, maka apa? Sebuah akad muamalah itu kepemilikan sudah berpindah. Kemudian ketika suatu ibadah syarat dan rukunnya terpenuhi, maka apa? Dia itu sudah tidak diwajibkan untuk mengqadha lagi perbuatan tadi. Itu dikatakan sahih. Berarti apa? Al-aqdu sahihun atau as-salatu sahihun. Berarti secara otomatis apa? Ketika akad itu sahih, berarti rukun dan syaratnya terpenuhi dan dia sudah bisa memiliki barang tadi dan sudah bisa memakai barang tadi. Nah, kemudian ketika sholatnya itu sah, ya, maka apa? Dia itu sudah tidak dikenai untuk mengqadha sholat itu tadi karena rukun dan syaratnya terpenuhi dan tidak ada mani dan tidak ada mani misalnya, dan tidak ada sesuatu yang mencegah sholat itu tadi misalnya. Tuh, seperti itu. Makanya di sini apa? Bi anistajma'a, ya. Ya. Gambarannya adalah ketika terkumpul, ya. Ma yu'tabaru fihi syar'an, sesuatu yang dianggap atau sesuatu yang ditentukan oleh syariat. Ya. Itu apa? Rukun dan syarat. Aqdan kana au ibadatan. Baik dia akad atau muamalah atau ibadah. Itu seperti itu. Ada pertanyaan, Farhan? Gimana? Nufuz sama yu'tadu bihi itu maknanya sama. Maknanya itu sama. Jadi bulughuhu ilal maksud. Jadi ketika akad sahih, berarti maksud dari perbuatan itu tadi sudah terpenuhi menurut syariat. Nah, sudah terpenuhinya itu dikarenakan apa? Yang pertama, rukun dan syaratnya itu terpenuhi. Kemudian yang kedua itu tidak ada mani', tidak ada sesuatu yang menghalangi tadi. Contohnya kayak sholat.
Sholatnya Ridwan itu sah. Berarti apa? Sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, dan dia sudah tidak wajib qada lagi, seperti itu. Ketika dilihat dari segi sifat sahnya. Kemudian sholat yang dilakukan sama Ridwan itu hukumnya wajib, dan Ridwan mendapatkan pahala ketika melakukannya, itu seperti itu. Ketika dilihat dari segi sifat wajibnya, wujubnya, itu seperti itu. Oke ya. Kemudian wal batil ma la yata'allaqu bihi an-nufuz wa la yu'taddu bihi. Itu sama. Jadi batil itu adalah ketika dilihat dari segi sifat butlan atau batal, yang mana perbuatan tadi itu tidak nufuz, berarti tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, dan dia wajib untuk mengqadha sholat. Kemudian kalau akad berarti apa? Tidak pindah kepemilikan, dan dia tidak boleh mentasarufkan barang tadi. Tuh. Kalau akad itu batal, misalnya jual beli itu batal, jual beli itu batil, berarti secara otomatis apa? Secara otomatis dia tidak memiliki barang itu tadi. Berarti perpindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli itu tidak terjadi, dan si pembeli tidak boleh mentasarufkan. Oke ya. Bi allam yastajmi' ma yu'tabaru fihi syar'an 'abdan kana aw ibadatan. Yang mana rukun dan syaratnya itu tidak terpenuhi, ya. Baik itu muamalah, akad atau ibadah. Nah, kemudian di bawah ini wal 'aqdu yattasifu bin nufud wal i'tidad. Nah, akad atau muamalah itu bisa disifati oleh dua hal ini. Berarti apa? Misalnya Abdul bai'i nafidhun wa mu'taddun. Bisa. Nafidhun wa mu'taddun. Berarti akad jual beli itu terjadi, ya. Nah, kalau seandainya ibadah itu hanya disifati oleh mu'tad saja. Berarti apa? Al-ibadatu nafidhatun itu tidak boleh. Nafidhun enggak boleh, ya. Hanya diperbolehkan mu'taddun. Berarti apa? Al-ibadatu mu'taddun, itu seperti itu. Ini hanya perbedaan saja, ya. Wal ibadatu tattasifu bil i'tidad faqat istilahan. Ini menurut istilah, jadi dibedakan. Kalau dalam sebuah akad itu bisa disifati oleh nafidun, bisa disifati oleh mu'taddun juga. Kemudian kalau dalam ibadah itu hanya bisa disifati oleh mu'taddun saja. Kalau menurut lughatan, ini kan menurut istilah. Kalau menurut lughatan itu kedua-duanya itu bisa, ya. Akad atau ibadah itu bisa disifati oleh dua-duanya. Itu menurut lughatan. Paham nggak? Saya sama batil. Insyaallah, ya. Nah, pembahasan setelah ini yang ini sedikit nguras energi juga. Saya kasih waktu 3 menit lah buat ini, buat ini ngerenungin yang sudah disampaikan. Ada yang tahu definisi dari syarat? Syartun. Ayo, yang syariah, definisi dari syarat apa? Ma yalzamu kalau syarat ma yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min
wujudihi al-wujud wala adam li dzatihi. Gimana? Tadi iya kata Ustaz. Mu'tad dianggap. Nufus Ustaz juga. Itu sebenarnya sama aja. Nufuz sama mu'tad itu buluhu ilal maqsud tuh, seperti itu. Terus perbedaan di akad sama ibadah di sini gimana Ustaz? Itu hanya istilah saja. Hanya istilah saja. Kalau dalam permasalahan ibadah itu hanya menggunakan mu'tad, i'tidad. Kemudian kalau dalam permasalahan akad itu menggunakan keduanya. Seperti hanya itu aja. Ibadah satu. Katanya sama dua-duanya. Kenapa? Ya inilah ulama, hanya dibedakan saja gitu loh. Istilah saja. Wah, lain ini loh. Boleh. Ya ibadahnya. Ya. Fayuqalu 'abdun nafidun mu'taddun bihi kal 'abdil bai'i idza istajma'a syurutuhu wa intafat mawani'uhu. Tuh, seperti itu. Jadi seperti seperti apa? Seperti akadnya itu terjadi dan dianggap seperti akad jual beli ketika syaratnya itu terpenuhi, rukunnya terpenuhi dan maniknya itu tidak ada. Maniknya itu ya sesuatu yang menghalangi, misalnya mau jual beli misalnya, tiba-tiba sebelum yang salah satunya itu qabil tuh, misalnya saya beli barangmu, nah sebelum yang satunya qabil tuh salah satu di antara keduanya itu tiba-tiba gila, itu kan manik. Oke. Dia tidak istilahnya tidak memenuhi syarat ya, ketika ada maniknya. Karena apa? Salah satu syarat akad jual beli itu terpenuhi apa? Sebelum ada qabil tuh ya, sebelum ada qabil tuh itu harus tidak ada sesuatu yang mencegah. Berarti apa? Sampai saya beli barangmu ini, kemudian yang satunya oke saya terima. Tidak boleh salah satu di antara keduanya itu gila. Misalnya gila ataupun hilang akal dan lain sebagainya, maka ijab qabulnya itu dia tidak sah. Itu contoh furu' fikihnya seperti itu. Oke. Ada yang sudah pernah belajar mantik secara full? Udah ya. Usul fikih itu nggak bisa terlepas dari mantik sih. Makanya saya tuh kadang tuh bingung ya ngejelasinnya itu. Nah, salah satu contohnya itu di sini nih, salah satu contohnya. Sudah pernah dengar yang namanya tasawi, tabayun, umum wa khusus mutlak sama umum wa khusus min wajhin. Sudah pernah dengar kan? Udah. Ada yang belum juga kan? Jadi seperti ini. Nisbah atau hubungan di antara dua makna, yang mana maknanya itu adalah kulli, yang umum, berarti hubungan antara dua makna yang umum ketika dilihat dari segi afrod, turunannya itu ada 4. Yang pertama adalah tasawi. Kemudian yang kedua adalah tabayun. Yang ketiga umum wa khusus mutlak. Kemudian yang ketiga umum wa khusus min wajhin. Oke. Yang pertama adalah tasawi. Ada dua makna yang umum, yang kulli, kedua-duanya itu adalah tasawi. Berarti tasawi apa? Sama. Contohnya apa? Insan sama natik. Natik. Ya. Insan sama natik. Ini dua makna yang kulli. Karena apa? Turunannya si insan itu siapa? Muhammad, Zaid, Umar. Si natik juga Muhammad, Umar sama Zaid. Itu sama kan? Karena insan yang dikatakan natik pasti insan. Kemudian yang dikatakan insan
sinatik. Sawa'un kana bil quwwah au bil fi'li. Tahu kan bil quwwah atau bil fi'li? Anak kecil itu sudah bisa dikatakan natik belum berpikir? Belum. Tapi dia punya potensi untuk natik. Itu seperti itu. Ya. Makanya ketika turunannya atau afrodnya itu sama. Berarti semua orang di muka bumi ini itu masuk keturunan insan. Kemudian semua orang di muka bumi ini masuk ke dalam afrodnya sinatik. Maka kedua lafaz ini adalah tasawi. Tidak ada satupun afrod di bawah ini itu yang keluar. Tuh, sama semuanya. Huwa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa? Tabayun. Contohnya apa? Insan sama batu. Insan sama batu misalnya. Insan sama batu. Insan afrodnya apa? Muhammad sampai akhir. Semua orang di muka bumi ini. Nah kemudian batu apa? Batu kerikil dan sebagainya. Afrodnya sama nggak? Beda. Ya sudah, itu dikatakan tabayun. Karena apa? Afrodnya itu tidak ada satupun yang sama. Nah kemudian yang ketiga, umum wa khusus mutlak. Contohnya di sekitar inilah. Definisinya adalah salah satu di antara keduanya itu umumnya, kemudian yang satunya itu khususnya. Contohnya apa? Nabi sama Rasul. Kalau Nabi itu pasti Rasul, atau kebalikan, Rasul itu pasti Nabi. Itu juga bisa. Jadi umum dan khusus mutlak itu. Karena yang dikatakan Nabi, Rasul pasti Nabi. Yang dikatakan Nabi itu belum tentu Rasul. Berarti apa? Ini Rasul. Ini Rasulnya ini. Nah kemudian di sini Nabi ini Rasul yang ini ya. Rasul mencakup semuanya. Ini Nabi yang kecil ini. Jadi yang dikatakan Nabi, yang dikatakan Rasul pasti Nabi. Tapi yang dikatakan Rasul itu tidak pasti Rasul. Seperti itu. Oke, itu umum wa khusus mutlak. Satunya umum, kemudian satunya khusus. Contohnya apa lagi selain itu? Tumbuhan sama apel. Gimana? Coba. Yang umum mana, yang khusus mana? Tumbuhan itu yang keluarin saat Umum ya. atau yang Khususnya. Berarti apel itu pasti tumbuhan. Tumbuhan atau buah-buahan? Masuk lah ya. Kemudian dan nggak semua tumbuhan itu apel. nah, itu seperti itu umum dan khusus mutlak. Oke. Paham ya? Pokoknya yang satunya umum, yang mencakup, kemudian yang satunya itu khusus. Nah, kemudian yang terakhir itu apa? Umum dan khusus wajhi atau min wajhin. Contohnya apa? Hewan sama putih. Itu gimana? Itu yang umum. Hewan sama putih. Hewan putih. Gimana? Yo. Ini sudah saya gambar ini. Dilihat dari satu sisi. Hewan putih. Dilihat dari satu sisi. Ya. Ada afrodnya hewan kan ada manusia, paros, sama ular. Ini langsung hewannya khususnya saja. Hewan putih ya. Sampai mana? Ya kita. Ya. Oke. Hewan afrodnya kan human, paros, sama manusia. Oke. Sedangkan fungsi itu ada lampu, dinding. Manusia juga. Oke. Jadinya dari afrod kedua ini ada satu sisi yang sama. Oke. Itu apa? Terus setengah satu berarti manusia. Karena manusia
ada karena afrod hewan sama putih bertemu yaitu manusia. Atau gini aja, hewan dan putih. Hewan dan putih. Ada hewan yang berwarna putih gitu aja. Gini, gambarannya seperti ini. Ya. Hewan putih ya, hewan putih. Ada nggak hewan yang warna hitam? Ada. Merah, jinggu, hibinium ya. Jingga. Kemudian putih. Ya. Putih. Ada nggak hewan yang nggak warnanya putih? Putih itu selalu hewan nggak? Enggak. Ada manusia, ada kayu dan sebagainya. Nah, di sini ada sisi ketemunya apa? Hewan yang warna putih. Nah, di sini umum karena dia apa? Hewannya itu mencakup semuanya, bisa hewan merah, jinggu hibinium gitu ya. Kemudian yang putih itu nggak semuanya hewan. Ya, seperti itu. Ini min wajhi berarti dari segi khususnya itu mereka bertemu. Oke. Kemudian dari segi umumnya itu mereka terpisahkan. Itu seperti itu. Ya. Paham nggak? Coba kasih contoh yang lain. Ayo, kasih contoh yang lain. Apa? Coba umum khusus min wajhin, kasih contoh yang lain. Handphone dan hitam. Handphone dan hitam gimana? Kalau handphone kan maksudnya mencakup warna, ada habis itu mereknya juga beda-beda. Kalau putih itu Hitam. Kalau hitam itu nggak harus handphone. Enggak salah, oke, seperti itu ya. Jadi sisi ketemunya itu umum wa khusus min wajhin tuh seperti itu. Sisi ketemunya itu handphone warna hitamnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan ini. Yo, wal fiqhu bima'na syar'i. Lanjut. Wal fiqhu bima'na syar'i akhassu minal ilmi li sidqil ilmi bin nahwi wa ghairihi fa kullu fiqhin ilmun wa laysa kullu fiqhin wa laysa kullu ilmin fiqhan. Tuh. Jadi fikih ya itu dilihat dari segi makna syar'i, berarti inda syar'i itu akhassu minal ilmi ya, akhassu minal ilmi. Ini berarti apa? Masuk ke mana? Yang tabayun kah? Fikih akhassu minal ilmi. Oke. Sebelum ke situ ya. Ilmu itu menurut usuliyun itu pasti maknanya adalah idrok jazim. Idrakun jazim an dalil. Idrakun jazimun mutabikun lil waqi' an dalil. Berarti apa? Idrok yang jazim berarti apa? Pengetahuan yang 100%. Itu menurut usuliyun. Yang mana pengetahuannya itu sesuai dengan fakta dan realita. Tuh, itu menurut usuliyun. Nah, kalau menurut manatikoh, ilmu itu apa? Mutlaqul idrok. Kalau menurut manatikoh, ahli mantik, sebagaimana yang kalian pelajari itu mutlaqul idrok. Berarti apa? Masuk di situ yakin, kemudian masuk di situ dzon, kemudian masuk di situ yang namanya syak, masuk di situ yang namanya waham, masuk di situ jahal murakkab. Jahal murakkab. Jahal murakkab itu lawan dari kata yakin. Nanti ada penjelasan di bawahnya. Nah, berarti di sini apa? Wal fiqhu akhassu minal ilmi. Di sini umum wa khusus min wajhin atau umum wa khusus mutlaq? Leba. Ayo. Masuknya dari sisi apa? Ayo, yang umum wa khusus min wajhin alasannya, yang umum wa khusus mutlaq alasannya. Coba fikih kemarin itu makna ilmu dalam fikih itu artinya apa? Az-dzunun. Ya kan? Berarti pengetahuan yang dzon, tidak yakin. Tuh. Berarti di sini fikih di sini adalah pengetahuan yang dzon. Ya, pengetahuan yang dzon itu akhassu minal ilmi. Berarti apa di sini? Umum wa khusus mutlaq atau umum wa khusus min wajhin? Mutlaq.
Karena apa? Karena apa? Karena zon itu masuk ke dalam ilmu mutlaqul idrak. Misalnya nih, ilmun itu masuk salah. Ilmu di luar ya. Ilmu. Ini sama ini. Ini fikih. Ini ilmu. Oke. Ilmu di sini itu apa aja? Yang kalau menurut Manatiko? 5 ya? Yakin? Zon, kemudian syak, waham, sama jawab murakkab. Kalau fikih apa? Zon. Makanya dia umum khusus mutlak. Fikih itu pasti ilmu, tetapi ilmu itu enggak mesti fikih. Okay. Makanya di sini apa? Wal fiqhu bima'na syar'i, atau menurut syariat itu akhassu minal ilmi, itu lebih khusus daripada ilmu. Yang dimaksud khusus di sini adalah umum wa khusus mutlak, seperti itu ya. Paham? Li sidqil ilmi bin nahwi wa ghairihi. Karena apa? Sebabnya adalah karena masuk ke dalam ilmu itu adalah ilmu nahwu dan ilmu yang lain. Oke? Ilmu nahwu itu dia sesuatu yang yakin enggak? Sesuatu yang yakin. Makanya dia masuk ke dalam ilmu itu seperti itu. Ya. Fa kullu fiqhin ilmun wa laysa kullu ilmin fiqhan. Paham ya? Kemudian wal ilmu. Wal ilmu ma'rifatul ma'lum ay idraku ma min sya'nihi ay yu'lam ala ma huwa bihi fil waqi' ka idrakil insan bi annahu hayawanun natikun. Ilmu adalah mengetahui sesuatu. Ya, mengetahui sesuatu. Ai idraku ma min sya'nihi ay yu'lam. Maksudnya apa? Mengetahui sesuatu yang mungkin untuk diketahui. Karena ada sesuatu yang tidak mungkin diketahui. Seperti zatullah, itu tidak mungkin diketahui. Alama huwa bihi fil waqi'. Yang mana ya? Pengetahuan dia itu tadi itu sesuai dengan fakta atau dan realita. Seperti apa? Pengetahuan bahwasanya manusia itu adalah hayawan an-natiq. Itu bahasa Indonesianya. Ya. Oke, nah sekarang kita preteli satu persatu. Wal ilmu ma'rifatul ma'lum. Ya. Ma'rifah itu artinya adalah tasdik. Ma'lum itu adalah syai'. Berarti apa? Tasdiqum bi syai'. Oke. Mengetahui tasdiqum bi syai'. Berarti apa? Meyakini atau mengetahui sesuatu. Oke. Alama berarti ala halatin kadza. Kita jelasin satu persatu. Alama au ala syai'in fi halatin kadza. Huwa syai'ul awal bihi multabisun bi zalika syai'. Ini contohnya. Ada ribet, Bang. Ribet. Berarti ma'rifat. Ma'rifatul ma'lum. Ma'lum. Alama. Huwa bihi fil waqi'. Ya. Nih. Ma'rifatul ma'lum. Ma'rifah di sini adalah maknanya tasdiqum bi syai'. Kita langsung contohkan saja. Zaidun qa'imun. Okay. Ma'rifatul ma'lum.
tasdiqum bisyai. Berarti apa? Saya itu mengetahui bahwasanya Zaid itu berdiri. Alama, ya. Saya mengetahui Zaid, ya. Alama, bahwasanya Zaid, ya, bahwasanya Zaid itu disifati dengan qaim. Oke. Huanya itu kembali ke maklum ini. Berarti apa? Saya meyakini, ya, bahwasanya si Zaid itu disifati oleh qaim. Ya. Huwa dan si qaim itu, ya, multabisun, ya. Multabisun bi zalikal qiyam. Paham enggak? Belum paham? Emang rada ribet ini. Ntar saya sederhanakan. Huanya ini kembali ke maklum, ya. Huanya ini kembali ke maklum, ya. Nah, kemudian bihinya itu kembali ke ma. Nih. Ya. Zaidun qaimun. Ya, Zaidun qaimun. Saya meyakini Zaid itu disifati oleh qaim. Nah, kemudian huanya itu kembali ke maklum. Dan secara faktanya si Zaid itu memang benar bihi, disifati dengan qaim. Maka di situ dikatakan apa? Dikatakan itu apa? Al-ilmu fil waqi'. Dia sesuai dengan fakta dan realita. Apa ya? Apalagi saya mikir. Ini ya. Lagi. Langsung ke contoh. Contoh yang lain apa? Ridwan ya, minjem nama Ridwan, bukan Ridwan antum loh. Ridwan ganteng misalnya. Ridwan jamilun misalnya, bukan Ridwan antum loh. Ridwan malaikat. Gini ya, oke. Ma'rifatul ma'lum, mengetahui sesuatu yang mana sesuatu itu tadi, ya, sesuai dengan kenyataan. Oke. Ma'rifatul ma'lum, ya, kita mengetahui atau meyakini, ya, bahwasanya si Ridwan itu ganteng. Atau di sini Ridwannya, ya. Kita mengetahui bahwasanya si Ridwan itu alama, disifati dengan ganteng, jamil. Ternyata si Ridwan, kembali ke maklum, itu bihi, memang benar-benar disifati dengan ganteng. Kalau bahasa Arabnya seperti ini. Ma'rifatul ma'lum, ya. Atau tasdiqum bisyai'. Ala syai'il awal huwa ala syai'il tsani huwa ay syai'ul awal bihi multabisun bi syai'il tsani. Syai'ul awal itu adalah si Ridwan. Syai'ul tsani adalah si Jamil. Berarti apa? Saya mengetahui si syai' yang awal, si Ridwan, itu disifati dengan si Jamil, syai' yang kedua. Ternyata si Ridwan itu bihi, benar-benar disifati dengan sifat syai' yang kedua. Paham nggak?
Halo. Gimana Uca? Coba Salma coba diterangin dengan ini ilmu ya, ini ilmu. Berarti ilmu itu adalah meyakini sesuatu yang mana keyakinan sesuatu dia itu sesuai dengan fakta dan realita. Itu dikatakan ilmu. Gimana? Jadi mengetahui sesuatu yang mana sesuatu itu benar-benar sesuai dengan kenyataan. Kalau bahasa Indonesia mudah ya, kayak gitu ya. Cuman kalau secara faktanya kita praktek ke kitab, kalau diprateli satu persatu ya kayak gitu. Ma'rifatul ma'lum ay tasdiqum bi syai'. Alama ay ala syai'i tsani. Ya. Huwa asy-syai'ul awwal bihi multabisun bi syai'i tsani. Syai'ul awalnya si Ridwan, syai'ul tsaninya itu si Jamil. Meyakini si Ridwan itu dia adalah ganteng. Ternyata faktanya si Ridwan itu ganteng fil waqi' sesuai dengan faktanya. Tapi antum juga enggak apa-apa kok. Indal mujawis. Oke? Paham ya? Yang di belakang paham? Rizky paham? Masih ngawang-ngawang? Apa? Gimana Ridwan coba? Jelasin lah. Easy ya. Oke, lanjut. Itu ilmu ya. Contohnya kayak hayawan natik. Nah, hayawan natik kita masukkan ke sini. Hayawan natik. Natik. Berarti apa? Kita mengetahui si hayawan itu dia disifati dengan natik. Ternyata bahwasanya si hayawan itu memang benar-benar faktanya disifati dengan natik. Alama langsung gini aja. Ma'rifatul ma'lum ditulis contohnya hayawan. Nah, kemudian alama bawahnya si natik. Huwa tulis hayawan, kemudian bihi itu si natik. Itu seperti itu. Tercerahkan ya. Sampai keringetan saya. Kemudian wal jahlu. Sekarang si jahlun. Si jahlun tasawwur syai'. Ya, jahlun itu dia tasawwur syai'. Tasawwur di sini adalah artinya tasdik. Tasawwur artinya tasdik, langsung tasdik saja. Sebenarnya di situ ada takwilnya, langsung tasdik ya. Tasawwur syai', kita meyakini sesuatu. Ai idrakuhu, ya. Mengetahuinya ala khilafi ma huwa bihi. Ala khilafi ma huwa bihi fil waqi', itu sama saja. Itu sama saja kayak si al ilmu. Berarti apa? Tasdiqum bi syai', ya. Ala khilafi ma huwa bihi. Berarti tasdiqum bi syai', ya. Ala khilafi ma. Berarti ma-nya itu kembali ke yang saya usani, berarti jamil. Huwa, si huwanya itu ke Ridwan tadi, bihi multabisun bi jamil. Berarti apa? Dia itu keyakinannya itu tidak sesuai dengan realita. Itu seperti itu.
Kaidrokil falasifah, seperti pengetahuannya falasifah. Annal alama huwa ma siwallahi ta'ala qadimun. Bahwasanya alam, ya. Bahwasanya alam yang selain Allah Subhanahu wa taala itu qadim. Mereka mengatakan bahwasanya alam itu qadim, ya. Alam itu qadim. Wa ba'duhum wassafa hadzal jahl bil murakkab. Ya. Wa ba'duhum wassafa hadzal jahl bil murakkab. Nah, mereka mengatakan atau sebagian ulama mengatakan bahwasanya jahal yang seperti ini, tasawwuru syai' ala khilafi ma huwa bihi, itu dikatakan jahal murakkab. Apa itu jahal murakkab? Ya, pengetahuan dia tidak sesuai dengan realita. Jahal ada dua. Yang pertama jahal murakkab, yang satunya basit. Basit itu apa? Tidak mengetahui sama sekali. Ya, jahal basit. Berarti di sini jahal yang murakkab. Wa ja'ala al-basita adamul ilm bisyai'. Adamul ilmi bisyai' ka adami ilmina bima tahtal ardin wa bima fi butunil bihar. Itu zaman dulu, ya. Ya, dan basit itu adalah tidak mengetahui sesuatu, seperti ketidaktahuan kita apa yang ada di bawah tanah dan ketidaktahuan kita tentang sesuatu yang ada di dalam laut, itu seperti itu. Faham antara ilmu sama jahal? Ada pertanyaan ilmu sama jahal? Insyaallah. Nah, kemudian wal ilmu daruri. Nah, wal ilmu daruri ini pembagian dari segi apa? Pembagian dari segi bi'tibari al-ilmil hadis. Jadi pembagian ilmu dari segi ilmu hadis, ya, dibagi menjadi dua, ilmu yang daruri sama ilmu yang nazari. Itu ilmu yang daruri itu apa? Bahasa Indonesianya yang tidak daruri kok, yang tidak membutuhkan pikir, yang nggak mikir gitu, ya. Kalau yang nazari yang butuh berpikir gitu, ya. Nazar sama istidlal. Nazar sama istidlal itu definisinya adalah nazar, ya, tartibu umurin ma'lumin litawassuli ila syai'in majhulin. Itu definisi dari nazar. Tartibu umurin ma'lumin litawassulin ila amrin majhulin. Tartibu umurin berarti apa? Kayak seakan-akan kita itu mengumpulkan sebuah dalil. Sebuah dalil yang mana dalil ini tujuannya adalah untuk mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui sebelumnya. Misalnya saya pengen mengetahui bahwasanya orang itu datang di kelas misalnya. Saya pengen mengetahui Ridwan itu datang di kelas. Oke. Maka piranti atau tartibu umurin, sesuatu yang saya kumpulkan untuk mengetahui bahwasannya Ridwan ke kelas, itu yang pertama adalah saya bisa tanya sama teman. Kemudian yang kedua, itu bisa saya ngelihat dari segi absen. Kemudian bisa langsung hadir, bisa nelpon Ridwan dan tanya langsung. Itu adalah tartibu umurin, atau kita mengumpulkan dalil-dalil yang mana dalil yang sudah kita kumpulkan tadi untuk mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Saya tidak mengetahui Ridwan itu masuk atau enggak. Nah, untuk saya mengetahuinya, itu saya tanya, bisa tanya Ridwan, bisa ngelihat dari absen, bisa dan lain sebagainya, itu seperti itu. Begitu juga, ya, itu seperti ini. Jadi yang dikatakan nazar adalah mengumpulkan data atau mengumpulkan dalil yang mana tujuan dalil ini adalah untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui sama dia. Tuh. Istidlal itu sama aja. Nazar sama istidlal itu definisinya sama. Nah, di sini wal ilmu ad-daruri,
malam yaqa'an nazarin wastidlal. Jadi apa? Ilmu doruri adalah suatu ilmu yang tidak membutuhkan nazar dan istidlal atau tidak membutuhkan dalil untuk mengetahui suatu hukum. Contohnya di sini apa? Ka ilmi al-waqi bi ihdal hawas al-khams adh-dhahirati. Seperti pengetahuan kita, yang mana pengetahuan kita itu melalui salah satu anggota panca indera yang 5. Di sini apa? Wahia as-sam'u wal basaru wal lamsu wasyammu waz-zauq. Panca indera yang 5, pendengaran, penglihatan, nyentuh, kemudian penciuman dan zauq, perasa. Semua panca indera, semua pengetahuan kita yang dihasilkan oleh 5 panca indera ini itu dikatakan apa? Ilmu yang ad-daruri. Tidak butuh dalil lagi. Misalnya saya menyentuh sesuatu, saya sudah tidak membutuhkan dalil lagi. Yang saya sentuh adalah misalnya kasar, yang saya sentuh ini bulat dan sebagainya. Atau yang saya sentuh ini dia halus dan sebagainya. Tuh. Makanya hadis yang mutawatir atau sesuatu yang mutawatir itu akhirnya itu harus melewati panca indera. Hadis yang mutawatir. Bukan hadis yang mutawatir, sesuatu yang mutawatir ya. Sesuatu yang mutawatir itu harus melalui panca indera itu seperti itu. Kemudian fa innahu yahsulu bimujarradil ihsasi biha. Nah, pengetahuan dia itu cara otomatis langsung bisa diketahui dengan menyentuh kalau lewat tangan, dengan melihat kalau lewat mata, dengan penciuman kalau lewat hidung dan lain sebagainya. Jadi secara otomatis dia itu bisa langsung mengetahui itu tadi dengan panca indera tadi. Min ghairi nazrain wastidlal, tanpa membutuhkan dalil, tanpa membutuhkan ketika saya sentuh misalnya, sentuh. Ini kalau yang seperti ini itu bagaimana? Biasanya yang kayak gini itu seperti ini. Itu yang seperti itu seperti ini. Yang ini butuh dalil enggak? Pokoknya ketika sudah menggunakan panca indera yang 5 ini, pokoknya sudah yang namanya ilmu an-nazari. Dia tidak membutuhkan dalil lagi. Kemudian wa ammal ilmu al-muktasabu, ilmu al-muktasab ya. Fahuwa al-mauqufu 'ala an-nazari wastidlal. Hasilnya itu pasti melalui nazar sama istidlal ya. Pasti melalui apa? Dalil terlebih dahulu. Kal ilmi bi annal alam hadisun. Seperti pengetahuan kita bahwasanya alam itu hadis. Fa innahu mauqufun 'ala an-nazar. Nah, pengetahuan kita tentang alam itu dihasilkan atas nazar kita atau mengumpulkan dalil fil alam wa ma nusyahiduhu ya. Jadi kita melihat atau kita meneliti alam terlebih dahulu, ternyata fihi minat taghayyur. Nah, ternyata di alamnya itu berubah. Panas, kemudian dingin dan lain sebagainya. Berubahnya seperti itu, bisa tumbuh dan lain sebagainya. Fayung taqalu minat taghayyurihi ila hudusihi. Nah, disebabkan oleh taghayyurnya alam atau berubahnya alam dari waktu ke waktu, itu yang menjadi konklusi atau menjadi keputusan bahwasanya alam itu hadis. Nah, dalam kita menentukan alam itu hadis itu pasti membutuhkan dalil. Ada haddul kubro sama haddul kubro apa? Muqaddimah kubro sama muqaddimah sugro. Sugro dulu baru kubro, ya kan? Nah, si sugro ini biasanya juga membutuhkan dalil. Jadi muqaddimatus sugro. Nah, muqaddimatus sugro itu di bawahnya ada muqaddimatus sugro kubro, ada muqaddimatus sugro. Pokoknya sampai bawah. Itu seperti itu. Pokoknya dia membutuhkan dalil. Ya. Berarti ilmu muktasab itu pengetahuannya itu tergantung atas dalil seperti itu. Seperti pengetahuan kita bahwasanya alam itu hadis,
sebelum kita menyimpulkan alam itu hadis, kita harus tahu. Misalnya alam itu bergerak. Alam itu bergerak berarti dia hadis. Kemudian kalau dia hadis berarti dia membutuhkan orang yang muhaddis. Muhaddis atau muhaddis? Kalau muhaddis apa? Muhaddis ahli ya. Ya? Paham ya? Perbedaan nazari sama muktasab. Siapa ya? Ilmu daruri sama ilmu al-muktasab. Sampingnya Nuha siapa? Akilah. Iklimah. Apa coba perbedaannya? Kenapa? Contohnya? Panas. Panas melalui yang lihat ini ya, panca indera ya. Oke. Terus? Ilmu muktasab hasilnya pasti dari dalil. Ya, hasilnya pasti dari. Contohnya? Al-alam hadis. Al-alam hadis. Bentar lagi ya, sampai syak insya Allah kita selesaikan. Nanggung. Kemudian wan nazar. Nazar itu apa? Huwa al-fikru fi halil mangzuri fihi. Ya. Fikru artinya adalah harakatun nafs. Atau berfikirlah, nazar adalah memikirkan sesuatu ya. Fi halil mangzuri fihi fi syai'in majhulin. Berarti apa? Memikirkan sesuatu yang mana sesuatu tersebut adalah sesuatu yang majhul, sesuatu yang belum diketahui. Ya. Liyu'addi ilal matlub. Yang mana? Ya, dengan kita nazar itu kita akan menemukan sesuatu yang dicari, itu seperti itu. Wal istidlal, paham ya nazar ya? Kemudian wal istidlal thalabud dalil. Wal istidlal itu sebenarnya definisinya sama kayak nazar. Nazar definisinya apa? Tartibu umurin ma'lumin ditawassulin ila amrin majhulin. Berarti apa? Mengumpulkan dalil ya. Mengumpulkan dalil untuk mengetahui sesuatu yang tidak diketahuinya. Berarti apa? Thalabud dalil. Maksud dari thalabud dalil di sini apa? Ya mengumpulkan dalil. Mengumpulkan dalil, istilahnya taftish, apa itu? Mencari-cari, misalnya dia pengen mencari hukum sholat wajib, ya sudah, dia thalabud dalil berarti mencari di Al-Quran itu, akhirnya menemukan aqimus sholat. Nah kemudian mencari di sunnah, tuh, dicari, akhirnya dapatlah hasilnya yaitu apa? As-sholat itu wajib tuh. Liyu'addi ilal matrub fa mu'addan nazar tuh. Fa mu'addan nazar wal istidlal wahid tuh. Jadi nazar sama istidlal itu sama. Makanya di sini apa? Fa jama'al musannifu bainahuma fil isbati wan nafyi ta'kidan. Nah, makanya si musannif itu memasukkan atau menggabungkannya itu di satu definisi. Tadi di atas apa? Yang di atas tadi apa? Wal ilmu ad-daruriyu ma lam yaqa an-nazari wal istidlal. Nah, seperti itu nazar wal istidlal itu sama. Definisinya itu sama. So, fil itsbat wan nafi. Kalau fil itsbat itu di dalam apa? Di dalam yang muktasab. Karena apa? Itsbatun nazar wastidlal. Berarti apa? Ilmu yang muktasab itu pasti membutuhkan dalil sama nazar sama istidlal. Kalau yang nafyun itu di dalam ilmu yang daruri. Karena apa? Dia tidak membutuhkan yang namanya nazar sama istidlal. Ta'kidan, ya untuk mengakidkan gitu loh.
Jadi nazar sama istidlal itu sama gitu. Kalau menggunakan satu juga sudah cukup. Kemudian wad dalil wal mursyid ilal matrub. Mursyid itu adalah ma bihil irsyad, sesuatu yang bisa memberikan petunjuk, ya. Mursyid adalah ma bihil irsyad, sesuatu yang memberikan petunjuk. Wad dalil adalah wal mursyidu ilal matlub. Berarti apa? Sesuatu yang bisa memberikan petunjuk, ya, kepada sesuatu yang dia cari. Kepada sesuatu yang dicari. Li'annahu alamatun 'alaihi. Karena apa? Mursyid itu menjadi tanda bahwasanya maksudnya itu adalah ini. Itu seperti itu. Al-alamatu al-muaddiyatu ilal matlub kal kitabi wa sunnati. Itu seperti itu. Yang dikatakan alamah itu ada yang mengatakan bahwasanya dia adalah kitab, Al-Qur'an sama sunnah. Karena apa? Ketika, ya, dia adalah sebuah dalil, yang mana dalilnya ini berupa Al-Quran ataupun Sunnah, ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi indikasi seseorang untuk menemukan sebuah hukum. Gitu. Mabihil irsyad, berarti apa? Di sini dalil fungsinya adalah menunjukkan seseorang untuk menemukan sesuatu yang dia cari. Wad dalilu huwa al-mursyidu ilal matlub. Berarti apa? Dalil itu adalah sesuatu yang memberikan petunjuk kepada sesuatu yang dicari. Zon. Sekarang zon. Dikit lagi. Sekarang wadzon. Zon itu apa? Bahasa Indonesianya? Kiraan. Mengetahui dua hal, yang mana salah satu di antara keduanya itu lebih kuat. Kalau syak itu apa? Mengetahui dua hal, kedua-duanya itu statusnya sama. Makanya di sini apa? Tajwizu amroini. Berarti apa? Idraku jawazi amroini. Berarti mengetahui kedua hal, yang mana kedua hal ini itu mempunyai potensi terjadi. Karena apa? Zon, lawannya zon apa? Waham. Waham itu mungkin untuk dilakukan nggak? Mungkin. Makanya apa? Tajwizu amroini berarti apa? Memungkinkan keduanya untuk dilakukan. Ahaduhuma azharu minal akhar, yang mana salah satu di antara keduanya itu lebih kuat daripada yang lain. Tuh. Engdal mujawwiz di sini memberikan qayyid atau memberikan batasan bahwasanya istilah zan itu bagi orang yang meyakini dalam hal tersebut. Misalnya bisa zon menurut saya, bisa syak menurut Ridwan, bisa istilahnya yakin menurut orang lain, itu seperti itu. Makanya musannif di sini engdal mujawwiz bagi orang yang meyakini tadi. Nah, kemudian wasyak juga tajwizu amroini. Berarti apa? Idraku jawazi amroini. Mengetahui dua hal yang punya potensi untuk terjadi, la maziyata li ahadihima, yang mana salah satu di antara keduanya itu tidak ada keunggulan. Berarti sama alal akhar tuh. Tidak ada keunggulan satu sama lain. Engdal mujawwiz itu sama, ya. Kemudian fattaraddudu fi qiyami Zaidin wa nafihi ala sawa'in syakkun. Jadi apa? Ragu-ragu bahwasanya si Zaid itu berdiri ataupun tidak berdiri, yang mana keraguannya itu sama, ya, sama-sama enggak ada yang kuat satu sama lain, itu dikatakan syak. Tetapi lebih tepatnya seperti ini. Mengetahui bahwasanya si Zaid berdiri dan mengetahui bahwasanya si Zaid apa? Tidak berdiri misalnya, ya. Tetapi pengetahuan keduanya ini itu masih sama. Tidak ada yang kuat salah satu di antara yang lainnya.
Tuh, itu dikatakan syak. Berarti apa? Idraku jawazi amroini. Jawazi amroini di sini apa? Qiyamu Zaid wa adamu qiyami Zaid. Berarti apa? Mengetahui berdirinya Zaid dan mengetahui tidak berdirinya Zaid, itu status pengetahuannya itu sama, rata, 50%. Tuh. Nah, kemudian apa di sini? Wa ma'arujihani at-thubut wa awil intifa' dhannun. Dan ya, bahwasanya merojihkan atau lebih menguatkan, baik menguatkannya itu subut si Zaid itu berdiri, atau lebih menguatkan bahwasanya si Zaid itu tidak berdiri, itu dikatakan dzon. Berarti apa? Dzon itu lebih menguatkan salah satu di antara yang lainnya. Tuh, misalnya Zaid berdiri itu 90, kemudian si yang tidak berdirinya itu 10%. Kalau dzon kalau yakin itu berapa? 100%. Kalau dzon itu berapa? 99 sampai 51. Kalau syak 50-50. Kemudian waham dari apa? Dari 1 sampai 49. Kemudian jahal murakkab. Jahal murakkab itu kosong. Ya. Ini yang kita bahas ya 2 hari ini, itu sebenarnya inti dari pembahasan kita itu apa sih? Apa? Usul fikih menurut tarkib idhofi. Ya, usul fikih menurut tarkib idhofi. Yang pertama ya. Yang pertama itu adalah mendefinisikan dari segi usul. Usul itu dia mufrad atau murakkab. Nah, kemudian setelah itu definisi dari fikihnya. Dari fikihnya itu apa? Dilihat dari segi definisi istilahinya itu apa. Nah, kemudian setelah mendefinisikan fikih ya, maka musannif itu mendefinisikan apa lagi? Mendefinisikan dari segi hukum, karena di dalam fikih itu ada hukum. Ma'rifatul ahkam. Nah, kemudian setelah mendefinisikan hukum, diruntut satu persatu. Wajib sampai akhir. Nah, kemudian setelah itu apa? Mendefinisikan fikihnya itu sendiri. Ya, fikih itu apa sih? Apakah dia itu umum dari ilmu ataupun dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita mengetahui bahwasanya fikih itu lebih khusus daripada ilmu, didefinisikan lagi ilmu itu apa. Kemudian setelah tahu ilmu itu apa, didefinisikan lagi lawan dari kata ilmu, apa itu jahlun. Nah, kemudian setelah itu musannif mendefinisikan apa lagi? Apa? Dzon, syak. Kemudian apa lagi? Mursyid, dalil dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah ya, tujuannya adalah musannif agar ya pengetahuan kita tentang ilmu atau tentang usul fikih secara tarkib idhofi itu secara utuh. Seperti itu. Direntet semuanya. Tuh. Ada pertanyaan nggak? Kayaknya sih banyak sih.